Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin nih, ini adalah Realme C65, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,4 juta untuk kapasitas memori 8/128 GB. Ada juga varian 8/256 GB yang dijual dengan harga 2,8 juta. Dan di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini dengan harga 2 jutaan. Apakah cukup menarik untuk dilirik atau biasa saja? Dari tampilan boxnya, di sini terlihat simpel ciri khas Realme C series, menggunakan warna kuning dan di bagian atas sebelah kanan ada logo NFC. Lalu ada juga sertifikasi dari TUV kalau HP ini akan bebas lag atau lemot selama pemakaian 4 tahun. Lanjut ke bagian belakang, HP ini memiliki 4 selling point atau nilai jual utama. Baterainya 5000 mAh dan sudah SuperVOOC 45 watt, desain Super Tipis 7,64 mm. Layarnya 6,67 inch dan chipset powerful MediaTek Helio G85. Dari selling point yang ditawarkan untuk kelas harga 2 jutaan menurut saya sih tergolong standar saja ya guys ya, alias tidak ada yang spesial. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini sudah cukup lengkap. Selain unit utamanya masih ada softcase bening original, buku panduan singkat dan SIM tray ejector. Lalu ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah SuperVOOC 45 watt. Sama satu lagi yang tidak kalah penting, untuk anti gores bawaan juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Realme C67 varian warna purple. Untuk kesan pertama, jujur saya suka dengan desain dari HP ini karena memiliki tampilan yang mewah untuk kelas harganya. Mulai dari kombinasi warna hingga setup kamera yang juga kekinian. Lalu untuk build quality-nya, dari apa yang saya rasakan, HP ini juga terasa solid serta kokoh ya guys ya, dengan ketebalan hanya 7,64 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Lalu untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Dan untuk bagian sebelah kiri, hanya ada slot SIM tray yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Di sini yang perlu kamu garis bawahi, untuk audionya, HP ini hanya dibekali dengan single speaker atau mono ya guys ya, dimana untuk harga 2 jutaan menurut saya agak kurang greget. Lanjut untuk bagian layar, dari segi tampilan juga sangat menarik karena sudah menggunakan konsep layar punch-hole display, yang mana sama seperti Realme C55 dan C67 untuk fitur mini kapsul di sini juga sudah ada. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi sayangnya masih HD+. Jadi untuk harga di atas 2 juta menurutku sih sangat ketinggalan ya guys ya, karena hampir semua merek lain dengan harga setara resolusinya sudah Full HD+. Oh iya, kalau untuk panel layarnya, HP ini menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 625 nit. Tapi setelah saya coba untuk nonton video dan scroll sosmed, ternyata saturasi warna yang dihasilkan sudah lumayan bagus, terlihat jelas serta tajam. Dan untuk karakter warnanya juga terbilang pop up ciri khas Realme, walaupun resolusinya hanya HD+. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB. Dimana untuk free-nya kita dapat sekitar 4,48 GB untuk kapasitas RAM dan 104 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 24 GB ya guys ya. Lalu untuk dapur pacu, HP ini hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Dimana setelah saya tes menggunakan Antutu, skor yang dihasilkan ada di angka 283 ribuan, terbilang biasa saja menurut saya. Artinya untuk urusan dapur pacu, HP ini bukan tipikal yang gahar ya guys ya. Karena dengan harga di atas 2 juta hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G80 series, yang mana seri chipset ini banyak digunakan HP kelas 1 jutaan. Dan untuk jenis ROM yang digunakan juga masih eMMC, terbukti dari skor pengujian yang hanya di angka 13.000. Kemudian untuk persensoran, saya tes menggunakan aplikasi Sensor Box. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, di mana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan giroskop sudah ada. Tapi sayangnya untuk sensor giroskop yang digunakan hanya software ya guys ya, dimana untuk harga 2 jutaan pound ini jelas jadi kekurangan. Lalu buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini juga sudah ada.
Lanjut untuk performa tesnya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka hanya bisa sampai high dengan frame rate maksimal juga hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, tapi tanda kutip performanya bukan yang paling lancar untuk kelas harganya. Dan yang pasti, kalau kamu cari HP 2 jutaan untuk full gaming, HP ini jelas tidak masuk dalam daftar pilih. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Saya coba buat satu kali permainan, di sini gameplaynya terasa standar saja menurut saya, tidak ada yang spesial. Dan yang harus digarisbawahi, untuk sensor giroskopnya di sini terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi untuk kesan pertama, dengan harga 2 jutaan, main game di HP ini terasa B aja menurut saya. Karena chipset yang digunakan bukan tipikal yang gahar, jadi performanya kurang satset. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah SuperVOOC 45 Watt. Sedikit lebih besar dibanding Realme C55 sebelumnya, yang hanya SuperVOOC 33 Watt. Jadi harusnya sih sudah ngebut ya guys ya, karena yang 33 Watt saja tidak sampai 1,5 jam untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Tapi untuk pembahasan lebih lengkap tentang kecepatan charging serta daya tahan baterai nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut untuk urusan sistem, HP ini sudah berjalan di Android 14 basis Realme UI 5.0. Untuk kesan pertama, jujur saya suka dengan tampilan UI-nya, karena setelah saya cek ada banyak kelebihan yang ditawarkan, tidak seperti Realme UI biasa. Mulai dari aplikasi sistem yang lebih banyak dan fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan mode game turbo juga sudah ada. Dan yang bikin spesial, HP ini sudah dilengkapi dengan fitur air gesture seperti ini, dimana untuk kelas harganya hampir tidak kita temui di merek lain. Mungkin yang perlu digarisbawahi, untuk aplikasi bawaan atau bloatware di sini lumayan banyak. Bahkan saat HP baru diaktifkan ada sekitar 18 aplikasi. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas, jujur besaran megapiksel yang digunakan hanya standar saja ya guys ya. Karena di merek lain dengan harga setara banyak yang megapikselnya lebih besar. Lalu kalau untuk fitur yang ditawarkan di sini lumayan banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Namun yang harus diingat, untuk ultra stabil video atau AIS sayangnya di HP ini belum ada. Bicara soal kamera, di sini saya coba untuk ambil beberapa foto. Dan dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Mulai dari detail gambar hingga tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini juga terbilang pop up, terutama saat foto di outdoor. Pokoknya ciri khas Realme banget. Lalu untuk kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel, bukan yang paling besar untuk kelas harganya. Tapi dari contoh foto berikut, gambar yang dihasilkan juga sudah lumayan. Memang bukan tipikal yang bagus banget, namun masih cukup bersaing dengan para kompetitornya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C65 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Dan di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, kita buat jalan santai. Di sini untuk ultra stabil video atau AIS belum ada, jadi hasilnya kalau buat jalan santai kurang lebih akan seperti ini. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Realme C65. Untuk impresi awal, HP ini punya kelebihan di bagian desain yang mewah. Kualitas layar bagus, sudah menggunakan Realme UI 5.0 dan chargingnya SuperVOOC 45 Watt. Tapi untuk urusan dapur pacu dan kamera, buat saya hanya tergolong standar saja di kelas harganya. Jadi untuk kesan pertama, kalau kamu beli HP ini hanya untuk penggunaan kasual atau santai, saya rasa tidak ada salahnya. Tapi kalau kamu mau yang paket lengkap seperti spesifikasi gahar, performa lancar, dan kamera besar, HP ini jelas kurang menarik untuk dilirik. Dan untuk pembahasan lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya.
Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.